الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul hadir untuk bersilaturahim sekaligus menambah ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita dapat menambah barokah kehidupan kita, menambah barokah umur kita, barokah ilmu dan rezeki kita, barokah keluarga dan anak-anak turun kita, semua dijadikan orang-orang yang selamat bahagia dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang telah sama-sama kita ketahui bahwa tujuan kita dihidupkan oleh Allah di dunia ini adalah untuk beribadah. Tidak ada tujuan lain. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Salah satu pengertian ibadah itu adalah beradab, sopan kepada Allah. Artinya selama kita hidup ini bisa selalu beradab kepada Allah, kapanpun dan apapun keadaan kita, maka bernilai ibadah. Sebaliknya, walaupun orang itu sedang ibadah, tapi kalau tidak beradab, maka tidak dianggap ibadah. Menurut para ulama, waktu dan keadaan manusia, siapapun itu orangnya, dimanapun berada, itu ada 3, ada 4 ya, waktu dan keadaan. Tidak lebih, tidak kurang. Selama kita beradab dalam 4 waktu atau keadaan, maka ya, kita dianggap selalu beribadah. Yang pertama, keadaan manusia seluruh dunia, siapa orangnya, keadaan dapat nikmat. Selama kita dihidupkan oleh Allah, hidup itu nikmat ya. Siapapun ya, makhluk yang dihidupkan itu nikmat dari Allah. Dan berbicara tentang nikmat, tidak bisa menghitung kita betapa banyaknya nikmat Allah. Jadi hidup ini sudah nikmat. Terus tidak hanya Allah menghidupkan, Allah itu sudah menghidupkan ya, menciptakan, terus ya, mencukupi segala kebutuhan kita, kebutuhan seluruh makhluk. Jadi butuh manusia, butuh melihat, Allah kasih mata. Selama kita bisa melihat, itu nikmatnya. Kita butuh berbicara, Allah kasih lisan. Kita butuh mendengar, Allah kasih telinga. Kita butuh berjalan, Allah kasih kaki.
Kita butuh mengerjakan sesuatu, Allah kasih tangan. Kita butuh ya udara, Allah siapkan ya. Kita siap selalu menghirup udara dari Allah. Kita butuh cahaya, Allah kasih cahaya matahari. Tidak bisa ngitung kita. Setiap detik nikmat-nikmat Allah itu tidak bisa dihitung. Selama kita ini mensyukuri nikmat-nikmat, setiap dapat nikmat. Tidak pernah satu detik pun kita tidak dapat nikmat, tidak pernah. Selama kita ini syukur, maka setiap detik kita itu dianggap ibadah karena syukur. Bagaimana supaya kita ini dianggap orang yang selalu bersyukur dan sehingga kita selalu ya dianggap beribadah? Yang pertama, supaya kita itu dianggap diakui orang yang bersyukur, kita harus mengakui bahwa nikmat apapun itu semata-mata datangnya dari Allah. Jadi ketika kita ingat hidup ini yang menghidupi Allah, kita bisa gerak yang menggerakkan Allah, kita bisa melihat yang menciptakan mata Allah, kita bisa makan yang menyediakan makanan apapun ya Allah, kita bisa minum ya minuman apapun itu dari Allah, kita ya melakukan apapun yang membisarkan kita Allah ya. Selama kita ingat bahwa nikmat-nikmat ini datangnya dari Allah semata-mata, maka itu namanya syukur dan disitulah namanya ibadah. Dan selama orang itu dianggap bersyukur, maka nikmat-nikmat itu pasti dijaga oleh Allah. Nikmat apapun pasti dijaga dan bahkan ditambah dengan nikmat-nikmat yang lain, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 ya. Makanya kata ulama ahli tasawuf ya, kita dapat nikmat supaya tidak lepas, diikat nikmat-nikmat itu dengan syukur ya. Jadi kalau orang itu tidak syukur sama dengan melepas nikmat itu ya. Itu ya. Setelah kita tahu bahwa nikmat-nikmat apapun itu apa datangnya dari Allah ya, terus kita harus berusaha menggunakan nikmat-nikmat itu untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Minimal tidak digunakan untuk maksiat. Itu baru dikatakan syukur ya. Tetapi yang namanya manusia ya, siapapun orangnya selain Nabi pasti banyak kurang ya. Kita ini masih sering kadang-kadang menyalahgunakan nikmat Allah. Maka solusinya harus banyak istighfar, mengakui kita kurang ya. Jadi selama masih mengakui kurang, kita mohon ampunan Allah, masih dimaafkan. Jadi walaupun kita masih belum bersyukur secara sempurna dan nikmat itu masih dijaga. Oleh karena itu para ulama ya mengatakan ya, pencegah dari bahaya yang bisa menolak bahaya itu 3 kan. 1 syukur, 2 istighfar, 3 doa ya. Dasarnya 1 syukur karena ya selain surat Ibrahim ayat 7 ada surat An-Nisa ayat 147 apa 157 saya lupa. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah
tidak mengazab kalian, baik azab di dunia berupa bala bencana maupun azab di akhirat selagi kalian bersyukur dan iman. Ya. Terus yang kedua, ya, istighfar, ya, karena kita ini umumnya masih kurang syukur, maka selama orang itu mengaku kurang banyak istighfar, masih diselamatkan oleh Allah. Ya. Dasarnya surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak mengazab kalian selagi kalian ya beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah. Makanya ada orang yang minta nasihat kepada seorang ulama, tolong sampean wasiati saya. Nah, ya, kata ulama itu mengatakan sampean hidup iki lek kepengin selamat, ya. Lek kepengin selamat sing akeh istighfar dan sing akeh maca alhamdulillah dan sing akeh istighfar. Jadi alhamdulillah astagfirullah. Kenapa kok harus begitu katanya? Kenapa kok ngoten? Iya, sebab kita ini hidup tidak pernah tidak dapat nikmat. Setiap detik, bahkan kita tidak bisa menghitung dalam setiap saat, tidak bisa menghitung banyaknya nikmat-nikmat Allah. Nah, supaya ya nikmat-nikmat itu ya dijaga, kita harus banyak bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus yang kedua, kenapa kok harus banyak istighfar juga? Sebab kita pasti selalu terkena dosa. Hati-hati apa tetap ya, kita ini masih sering menyalahgunakan nikmat. Mata kadang-kadang masih sering melihat yang tidak baik. Lisan kadang-kadang ngomong yang tidak ada gunanya, ya. Ya. Itu berarti masih kurang gitu loh. Maka kita harus banyak istighfar ya, selama banyak alhamdulillah itu masih dijaga. Terus yang ketiga ya doa ya, doa merendah ya diri kepada Allah, merasa butuh kepada Allah, merasa hina di hadapan Allah, itu bisa mencegah dari turunnya bala. Dasarnya surat Al-Furqan ayat 77. Ya, qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Sudah kembali, jadi kita harus belajar jadi orang yang ya selalu bersyukur ya. Tidak pernah dalam kondisi apapun orang tidak dapat nikmat, itu tidak pernah ya. Selama kita ingat nikmat itu datangnya dari itu, sudah dikatakan syukur ya. Nabiullah Daud pernah munajat kepada Allah, ya Allah, manusia ini kan selalu dapat nikmat tidak bisa ngitung, ya apa cara nyukuri? Kan kita dapat nikmat harus syukur. Padahal kita bisa menarik nafas, itu nikmat. Berapa kali itu kan setiap nikmatnya. Padahal satu saat berapa banyak nikmat. Ya apa cara nyukurinya gitu loh. Ya, bersamaan mungkin ya dalam satu saat sekian banyak nikmat. Ya apa cara nyukuri kan ya. Kata Allah, jangan kau bingung. Yang penting ya Anda ingat bahwa nikmat itu semua datangnya dari Allah. Itu sudah dikatakan syukur. Nah, itu jadi untuk mengikat nikmat supaya tidak ucul, tidak lepas, harus ya syukur ya. Kalau masih merasa masih kurang, harus banyak istighfar. Ya. Tetapi kata Allah, kebanyakan manusia itu kurang pandai mensyukuri nikmat. Kurang pandai mensyukuri nikmat.
Sehingga kadang-kadang nikmat itu dicabut oleh Allah. Ya. Ada 5 ayat yang berbunyi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Ya. Kata Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak syukur. Padahal kalau mau syukur yang untung dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh. Ya. Wa man yashkur fa innama yashkuru nafsih. Siapa yang syukur, manfaat syukur itu untuk dirinya. Dengan syukur itu nikmat ya dijaga dan akan ditambah. Ya. Ada ayat 4 kali yang dalam Quran yang bunyi qalilan ma tashkurun. Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kata Allah, sedikit sekali kalian yang bersyukur. Tidak banyak manusia yang bersyukur itu ya. Terus ada ayat lagi yang berbunyi wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang syukur. Ya, ini. Ya. Kenapa kok begitu? Ya, sebab banyak di antara manusia itu yang menganggap nikmat itu hanya berupa materi. Kalau punya uang banyak baru ya ceria, banyak alhamdulillah. Ya, kadang-kadang ya kalau ya sedang tidak punya uang ya kadang-kadang seperti tidak pernah dapat nikmat sama sekali ya harus solo sambat ya, seolah-olah tidak dapat. Ini umumnya manusia begitu Bapak ya, padahal dikasih nikmat hidup itu sudah nikmatnya, apalagi sudah dihidupi terus dikasih sehat ya. Terus dijadikan orang Islam itu nikmat-nikmat yang tidak bisa ditukar dengan dunia seisinya. Ketika orang dikasih sehat, tok itu apa? Ya, dibanding dengan jadi orang terkaya tapi tidak sehat, lebih besar nikmat sehat. Makanya Nabi dalam hadis bersabda, man asbaha mu'afan fi jasadih wa aminan fi sirbih wa indahu qutu yaumih fa ka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Barang siapa yang pagi-pagi bangun tidur sehat badannya, tandanya sehat itu bisa ya bangun, bisa duduk, bisa berdiri, bisa jalan, bisa buang air ya. Itu sehat, bisa ya bicara, bisa doa, pagi-pagi sehat badannya. Wa aminan fi sirbi, aman ya keluarganya, lihat suami, lihat istri, lihat anak, ndak ono sing kena balak, sehat apa aman dari balak. Wa indahu qutu yaumih, dan ia mempunyai makanan pokok yang mencukupi hari itu, walaupun untuk besok belum ada, itu apa kata Nabi, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafira. Seolah-olah orang yang demikian ini pagi-pagi sehat, terus gak kena balak, terus ono sing dipangan sedina iku, seolah-olah orang ini mendapatkan dunia seisinya. Sing mestinya gak leren-leren maca alhamdulillah, mestinya gitu, selalu ceria, selalu senyum. Mestinya gitu, hanya dikasih sehat, terus apa enggak kena balak, terus ada yang dimakan untuk hari itu. Apalagi tidak hanya itu nikmat yang kita ya terima setiap hari ya. Ya, tidak hanya dicukup apa memiliki untuk hari itu ya, pasti orang lebih dari itu. Apalagi apa dipilih jadi orang Islam, disenangkan ibadah, itu nikmat-nikmat yang tidak bisa ditukar dengan dunia seisinya. Tapi umumnya orang seolah-olah dikasih sehat seperti itu, kalau tidak oleh nikmat, sehingga kadang-kadang masih kurang syukur.
Padahal andaikan orang itu diberi pilihan oleh Allah, awakmu ya kepingin sugih, tak turuti ya. Ya dadi wong sing paling sugih ojo sak Malang, sak donya. Tapi engko tangi turu awakmu wis lumpuh. Kate apa? Lungguh gak iso. Kate ngangkat tangan gak iso. Kate nyeluk ya, anak kate nyeluk lucu gak iso. Tapi tak gawe paling sugih loh ya. Terus kamu tak buat biasa tapi sehat ya. Kalau orang itu berakal pasti milih ya, lebih baik sehat aja. Apa artinya ya? Ya. Itu ya, umumnya manusia itu kenapa kata Allah ya kebanyakan tidak syukur karena mengukur nikmat itu hanya dari ya beberapa segi, padahal nikmat hidup ya nikmat yang besar, sehat nikmat besar, apalagi sudah begitu terus dijadikan orang Islam ya, ya dimampukan ibadah ya, itu ya kita harus belajar jadi orang yang selalu syukur. Di zaman Nabiullah Isa, Nabi Isa itu salah seorang nabi yang suka mengembara, sampai diceritakan tidak punya rumah, dan ya, beliau sangat-sangat ya zuhud dan warok sampai ya sering makan ya rumputan. Dan suatu saat ketika sedang berjalan melihat mendengar seperti ada orang merintih ya. Dicari di mana ini ada orang merintih. Tahu-tahu ada tikar gulungan tikar, didekati seperti di dalam tikar itu orang yang merintih. Setelah didekati dibuka ada orang sakit sekujur badannya. Sekujur badannya sakit hancur. Tapi ternyata dia bukan sambat, bukan merintih, tapi mengucapkan alhamdulillah, 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 tidak leren-leren. Kaget itu Nabi Isa. Wah hebat orang ini. Dalam kondisi seperti itu tidak henti-hentinya baca alhamdulillah. Ya, apalagi kalau dikasih sehat. Akhirnya tanya, loh Pak, sampean ya kondisi seperti ini hancur seluruh badan, kok tidak putus-putus? Alhamdulillah, sampean nyukuri apa? Nah, akhirnya dia mengatakan alhamdulillah. Saya ini walaupun jasad saya hancur semua, tapi Allah masih ngasih lidah yang sehat. Terus Allah menggerakkan lidah saya bisa zikir, saya syukuri. Saya daripada badan saya sehat, mulus ya, tapi ya tidak pernah zikir. Mendingan ya lesan dibuat zikir, itu sudah nikmat yang lebih besar dari semua itu. Ya, orang ini hebat. Akhirnya Nabi Isa, orang ini dalam kondisi begitu aja tidak leren-leren syukur, apalagi dalam kondisi sehat. Akhirnya diusap. Maka Nabi Isa itu gelarnya Al-Masih Isa. Di antara makna Al-Masih itu orang yang membara sahah, wasihu fil ard ya. Juga Al-Masih itu orang yang mengusap ya. Hanya orang sakit apapun diusap langsung sembuh total. Akhirnya diusap sembuh total ya. Nah ini kita ini harus seperti itu, nyukuri nikmat sehat, nyukuri nikmat apa itu. Jangan sampai nikmatnya dicabut baru ya mau syukur, ya sudah terlambat ya. Kadang-kadang kan banyak orang itu dikei sehat gak sergap, gak digayung, padahal nganggur, gak digayung. Akhirnya oleh Allah dicabut sehatnya baru ya. Ya sakit baru istighfar, mau menyesal. Nah, orang yang demikian ini ya kata Allah, kata dalam kitab disebutkan ya, hadis Nabi itu ada orang yang dimasukkan surga itu harus dirantai.
Artinya apa? Dikasih nikmat-nikmat ndak syukur. Mungkin sakjane lek syukur enak, mlebu swarga iku karo santai enak. Lalu nikmat, disyukuri nikmat mamu. Tapi orang kadang begitu, nalika enak gak syukur, dapat nikmat gak tahu syukur nang Allah. Akhirnya padahal Allah, aku iki kepingin awakmu iku mlebu swarga, tapi lek modele awakmu tak kei sehat, tak kei nikmat gak tahu syukur blas, tapi biasa selalu langgar. Ya, akhirnya oleh Allah dicabut nikmat-nikmat itu. Sehatnya dicabut, asal sugih dicabut kekayaannya, bangkrut. Akhirnya sak mari ini bangkrut, sing asale gak tahu istighfar, ndak leren istighfar. Sing asale kasar kepada orang, sombong, akhirnya setiap ketemu orang ya jaluk sepuro ya merendah, merasa butuh ya, ndak antinnya zikir. Orang yang demikian ini ya, kata Nabi dalam hadis ya, orang ini dimasukkan surga lewat dirantai. Artinya disorono sih baru iling nang Allah. Kalau bisa kita jangan begitu gitu apa? Ya, jadi kita mau diajak masuk surga dengan senang ya, yaitu kita mensyukuri nikmat Allah, disyukuri itu apa? Sehingga nikmat itu dijaga ya, bahkan ditambah, tidak hanya nikmat dunia tapi nikmat di akhirat. Udah, itu waktu yang pertama. Siapapun orangnya pasti setiap saat selalu dapat nikmat-nikmat Allah, tidak bisa menghitung ya. Selama kita ingat ya nikmat Allah, saya dapat nikmat, kita melihat, kita bergerak, kita makan, kita minum, kita bernafas, kita itu rasa dapat nikmat ya. Itu selama ingat dapat nikmat dan dapat ingat, itu berarti syukur gitu ya. Terus apalagi disempurnakan dengan alhamdulillah, diam alhamdulillah, ingat nikmat alhamdulillah, itu sudah ibadah gitu ibadah. Bahkan ya disebutkan dalam hadis, andaikan orang itu dikasih nikmat dunia seisinya terus dia mengucapkan alhamdulillah, maka ucapan alhamdulillah itu lebih besar nilainya daripada dunia seisinya. Makanya ada hadis Nabi, alhamdulillah tamlaul mizan. Alhamdulillah itu dapat memenuhi timbangan. Besok terakhir yang ditimbang itu ucapan alhamdulillah. Jadi ketika tadinya orang ditimbang kok ringan, amal baiknya kok ringan ya, tapi terakhir orang ini ahli baca alhamdulillah langsung berat ya. Bisa ya menambah timbangan baiknya itu langsung berat. Makanya kata Nabi, besok ya pertama kali orang yang dipanggil ya ke surga itu al-hammadun. Awwalu man yud'a yaumal qiyamah al-hammadun alladzina yahmaduna Allah ala kulli hal. Ya. Pertama kali orang yang dipanggil ke surga itu adalah al-hammadun, orang-orang yang ahli mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, benar-benar alhamdulillah. Itu dalam kondisi apapun ya tetap dapat nikmatnya. Seperti orang tadi itu, walaupun tetap dapat nikmat ya, masih gak ndiopo tetap tidak bisa dihitung nikmatnya. Maka kalau orang itu selalu alhamdulillah, itu yang membuat orang cepat ya menuju surga. Itu ucapan Anda semakin banyak alhamdulillah semakin cepat ya. Itu ya. Tapi umumnya orang jarang ya. Jadi kadang-kadang si umum ya kepeduk konco sambat, kepeduk konco sambat. Itu umumnya orang ya. Seolah-olah Allah gak kasih nikmat, padahal tidak bisa dihitung ya. Sampai bahasa guyonan Buya Suti Dahlan dulu ya, kadang-kadang
saya ini sering pagi-pagi itu jalan-jalan kemana ngajak santri, sering ketemu karena banyak kenalan, ketemu orangnya. Itu bahasa gue, aku ketemu wong 50 iku sing maca alhamdulillah mek loro tok. Liyane petuk sambat. Ya apa? Waduh Gus, sepi ya. Ya. Tanya ini apa? Ya. Jadi gak alhamdulillah tapi sepi Gus ya. Seperti itu ya. Kadang-kadang orang sing nemen, ya apa sampean kalah kuburan Gus ya. Maksudnya saking sepi ini kalau jangan ini. Oh, kuburan kalah ya sampean pindah nang kuburan aja ya, mendingan ya. Ya, seperti itu artinya kebanyakan manusia itu lah datang kadang-kadang masuk sugiku ditamoni gak metu suguhan nanti sambat. Itu orang begitu itu namanya melarat ya. Tapi walaupun punya rumahnya mewah mobilnya tapi petuk sambatnya ya. Kadang-kadang ditamoni gak metu suguhane begitu itu namanya melarat ya. Mbok Mas yo ya tokone saarat-arat lah ya. Rumahnya mewah itu namanya fakir. Tapi walaupun tidak punya apa-apa selalu ceria. Petuk alhamdulillah. Ya ono tamu gatekno saanane ditokno itu kaya namanya. Ya, kaya yang sebenarnya. Laisal ghina an kathratil arad kanane. Sugih iku bukan kaya harta. Walakinnal ghina ghinan nafas. Yang namanya kaya itu kaya hati ya. Ya. Kuncinya supaya orang itu kaya hati ya, ya harus apa? Ya, hidup ini harus selalu yang dituju akhirat ya, yang diniati akhirat, yang dipentingkan akhirat. Itu kuncinya supaya apa? Jadi wong sugih hati. Jadi melakukan apapun, mau menuju kemanapun, motivasi utama kepingin ya akhirat. Itu ada riwayat man kanat niyatuhul akhirah, ada riwayat man kanat himmatul akhirah, siapa yang tujuannya akhirat, yang dipentingkan akhirat apa? Nah, maka jama'allahu amrah, Allah himpun urusannya gampang, urusan apapun gampang ketika orang itu yang dipentingkan akhirat, yang dipikir akhirat, yang diniatkan akhirat. Dunia ini gampang nih, gak ada sesuatu yang sulit. Terus wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kayanya di hati. Masih gak nyekel duit, selalu alhamdulillah, ya, selalu syukur, selalu ceria, tidak pernah susah. Nah, terus apa? Ya, yang ketiga wa atat hudunya wa hiya rahimah. Dan datang kepada dunia dalam keadaan dunia itu hina. Jadi ya, dunia itu ngejar, sebenarnya bukan kita yang ngejar, tapi dunia yang ngejar. Tapi bagi orang yang niatnya akhirat itu godak. Makanya apa? Kalau kita lihat orang-orang yang ya fokus tidak mikir dunia, mikir akhirat itu digodak dunia. Jadi kata Nabi, dunia itu datang dalam keadaan hina. Cara kasari ngambil Allah niki kula sampean terami, ya, seperti itu. Ya, dan sebenarnya rezeki itu begitu kata Nabi, lau farra ahadukum min rizqi la tabi'ahu kama yatba'uhul maut. Ya. Andaikan orang itu lari dari rezekinya, gelem pasti dikejar. Sebagaimana ajal ngejar, lari kemanapun tetap. Rezeki itu persis seperti itu. Itu apa? Ya. Alhamdulillah ya. Jadi hanya tahadduts bin nikmah, padahal saya tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan ulama. Ya. Saya punya program itu subhanallah tanpa apa? Mikir, tanpa apa, tanpa minta, tidak pernah datang ya pada orang kaya, enggak, sama sekali tidak pernah, nyindir aja tidak pernah ya. Tapi subhanallah ya, Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Jadi mulai awal tanpa minta, tanpa apa,
bahan bangunan datang hampir setiap hari. Padahal tidak minta. Masyarakat orang supaya menyarikan tukang bangunan. Itu apa? Ya. Berapa tukangnya? Sampun pun wonten. Apa? Jadi sampai koyok-koyok gak payu duit. Ya. Ya. Sampai otot-ototan Haris apa? Marah Haris, kami kita utuh apa? Mulai kemarin harus bayar kita tukangnya. Seperti itu. Jadi tanpa mikir tapi apa? Allah yang menggerakkan. Wa atat hutun ya wa yarohimah. Tapi wali aneh wa mangkanat niyatuhu dunya, barang siapa yang niat itu dunya, apa sing dituju dunya, motivasi dunya. Syattatallahu amrah, maka Allah kacaukan urusannya ruwet, semarawut, ini angel gagal. Ya. Karena ya niatnya keliru ya. Terus ya wa ja'ala faqrahu baina ainai. Allah jadikan apa fakir itu di hadapan mata. Bener-bener wong mesti sambat, gak tahu mesem blas katanya. Kemarin kepetuk wong sugih, apa nunduk-nunduknya. Itu apa Allah jadikan fakir di hadapan mata. Terus walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Tidak datang pada orang dunia kecuali apa yang tercatat. Jadi dunia itu sudah tercatat. Jadi orang ini rezekinya hari ini berapa, orang itu berapa, sudah. Mbok masih jungkir walik sambat, wong ben wong disambati, karepe cek disaaken nih. Tetap tidak akan menambah jatah rezekinya. Ya. Tanpa sambat pun kalau Allah ngirim rezeki pasti apa? Datang ya. Itu ya. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 20, "Man kana yuridu arsal akhirati nazid lahu fi harfi." Barang siapa yang menginginkan keuntungan akhirat, saya melakukan apa saja yang dituju akhirat, yang diniatkan akhirat ya. Nazid lahu fi arti, pasti tak tambah keuntungannya, tidak hanya untung akhirat, dunia pasti gitu loh, tanpa diniati, tanpa diangan-angan, tanpa kalau niatnya akhirat pasti dapat dunianya. Tapi kata Allah wa man kana yuridu arsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, melakukan apa yang dituju dunia, melakukan apa yang ditujunya, ya dikasih karena Allah. Kalau Allah ngasih, tanpa niat pun dikasih kok, ya itu sudah kewajiban Allah. Tapi gara-gara yang dituju dunia, diniatkan dunia, kata Allah wa ma lahu fil akhirati min nasib, di akhirat tidak dapat nasib, tidak dapat bagian sama sekali. Jadi kalau orang itu niatnya murni untuk akhirat, dunianya katut dimudahkan. Tapi kalau niatnya dunia, akhiratnya gagal, dunianya belum tentu dapat. Ada lagi dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 18-19. Allah berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura." Barang siapa yang menginginkan keuntungan yang segera, maksudnya keuntungan dunia, al-ajilah, apa-apa sing diukur dunya, yang diniati dunya. Maka ajalna lahu fiha, ya kami segerakan bagi orang itu manasa apa yang kami kendaki, bukan yang dikendaki oleh orang itu. Bukan, masih orang itu saya ingin dapat ini usaha, tapi Allah tidak akan. Tetap tergantung kehendak Allah. Liman nurid, bagi orang yang kami kehendaki. Kalau tidak dikehendaki, mbok masuk jungkir walik kepingin dunia, tidak akan dapat kalau Allah tidak menghendaki. Tapi ancamannya karena niatnya dunia, tsumma ja'alna lahu jahannam. Kemudian kami jadikan bagi orang itu neraka jahanam,
yaslaha madhmuman madhura, ya dia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina dan terkutuk. Udah, itu apa? Kita belajar jadi orang yang selalu syukur kepada Allah, ya. Ya, caranya kita harus selalu ingat nikmat Allah sehingga kita banyak alhamdulillah merasa selalu dapat nikmat. Itu yang untung kita. Dengan selalu ingat nikmat-nikmat Allah itu, nikmat-nikmat dijaga terus ditambah nikmat-nikmat. Berarti kita mengikat nikmat itu supaya tidak lepas. Dan berarti kita selama ingat dapat nikmat Allah itu ibadah namanya, ibadah. Tapi kalau orang tidak ingat ya nikmat Allah, seolah-olah Allah tidak kasih nikmat, itu ya tidak dinamakan ibadah, bahkan dianggap kufur, kufur. Maka lawannya syukur kufur. Nah, in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kalau kalian kufur ya, itu adalah apa? Inna adzabi lasyadid. Ya. Itu apa? Pernah ketika Nabi diperlihatkan neraka, beliau mengatakan ternyata di dalam neraka kebanyakan kaum wanita. Ketika ditanya kenapa Nabi, ya itu karena umumnya kurang mensyukuri. Kata Nabi, ya bahasa Arabnya saya lupa, ya tukafirna al-azwadannya, kurang mensyukuri jasa baiknya suami. Kadang-kadang suami sudah berusaha memberikan kerja, kadang-kadang sih gak nerimo, kadang-kadang ya kadang-kadang ono kurangi suami didik sampean mulai rabi gak tahu nyenengno aku belas sampean. Padahal anak wis 5 gak tahu nyenengno jadi. Ya ngipi ta sampean iki apa? Nah itu berarti mengkufuri nikmat gitu. Mengkufuri nikmat. Ya. Orang harus ya mensyukuri nikmat, ya kan termasuk syukur itu kan berterima kasih, tahu jasa orang itu termasuk syukur. Sampai walaupun orang itu alhamdulillah ping 1 juta, tapi kepada orang yang berbuat baik yang tidak matur suwun, itu masih belum dikatakan syukur. La yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak dikatakan syukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada orang yang berbuat baik. Ada riwayat man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada orang yang berbuat baik, ya maka tidak dianggap syukur kepada Allah walaupun sergap ibadah belum. Ya, termasuk orang yang paling banyak berbuat baik kepada kita itu orang tua kita, terutama ibu itu. Ya, makanya kalau orang walaupun sergap ibadah walim tapi nang wong tuane ya gak apik, ya kurang matur suwun, ya itu belum dikatakan syukur, ya belum dikatakan syukur. Ya, itu termasuk ya kalau ya, suami kepada istri harus banyak berterima kasih atas begitu juga kebalikannya, masing-masing pasti banyak ya kebaikan-kebaikannya. Sudah. Jadi supaya kita dianggap syukur tadi itu ingat nikmat Allah. Dan yang kedua, kita ini harus pandai berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita, terutama orang tua dan guru-guru juga seperti sama dengan orang, bahkan lebih daripada orang tua. Jangan sampai kita ini pernah memutus hubungan dengan guru atau orang-orang, ya itu selamanya. Jadi tidak boleh ada putus, walaupun kita di tempat yang tetap harus sambung, karena itu yang menyebabkan kita disambung oleh Allah, ya. Makanya kalau ada santri sudah keluar kok ada hubungan, itu alamat mulia, ya. Alamat pasti manfaat selama masih ada hubungan. Tapi kalau sudah keluar, sudah plus, tidak ada hubungan batin, juga tidak ada hubungan lain, tidak pernah datang ada acara, ini alamatnya tidak jadi alumni tapi alum saja, nine hilang, ya.
alum artinya gak ono manfaate di masyarakat. Padahal ilmu ini akeh gak kanggo, gak pernah dikongkon muni. Dikon apa tak gak pernah. Itu jenenge alum, gak ono mine. Tapi lek ada hubungan dengan guru itu pasti ya artinya manfaat. Kono kok kon muni, itu alumni jenenge Nah, itu karena termasuk syukur pada Allah gitu loh. Ya, syukur pada Allah itu harus syukur pada orang yang punya jasa baik, ya, tidak pernah melupakan, selalu ingat. Itu waktu dan keadaan yang pertama, keadaan kita dimanapun berada, ya, dalam kondisi apapun pasti dapat nikmat-nikmat Allah, tidak pernah bisa ngitung ya. Kita supaya dianggap ibadah ingat dapat nikmat Allah ya. Udah. Terus yang kedua lawannya nikmat ya, ujian, cobaan hidup siapapun orangnya ya tetap pasti ada cobaan-cobaan, ada musibah bahkan ya, semakin mulia orang itu, semakin tinggi derajatnya, semakin berat ujiannya ya. Jadi orang mukmin itu kata Allah pasti diuji karena Allah cinta. Ada ayat surat Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apa manusia itu ngira tidak diuji, sedangkan mereka ngaku ya Allah kula iman Gusti, kula iman. Terus dijarno gak diuji kok nyimut cara depan. Ya, tidak mungkin. Ketika orang mengatakan saya mukmin ya Allah, harus dites ya. Iman ini ya sak piro ukuran iman ini, seperti orang jual emas ya. Iki urut dadian emas niku harus dites, ini emas berapa karat? 24 karat atau 20 atau sekarat ini masih ya, Pak. Ya, mukmin juga gitu. Berapa kualitas imannya? Apa 24 karat apa 18 apa wis sekarat imane? Itu apa? Untuk mengetahui orang ini ukuran imannya harus diuji. Uji dengan ujian-ujian yang tidak menyenangkan. Itu tanda Allah cinta, tanda Allah sayang. Ya. Nah, ini siapapun orangnya pasti ya ada ujian ya. Maka supaya orang itu diakui ibadah, ketika orang itu mendapatkan cobaan yang tidak menyenangkan dari siapapun ya, apakah dari pasangan hidupnya ya, dari kekurangan istri atau suami, kekurangan anak, kekurangan orang tua, kekurangan menantu atau mertua, setiap orang pasti ada lebih, pasti ada kurang ya. Maka adanya kekurangan itu ujian ya, selama kita itu sabar, itu ini ujian dari Allah itu ibadah dan bisa mengalahkan ibadah-ibadah yang lain. Jadi kita ini kadang-kadang ibadah bertahun-tahun itu hasilnya kadang-kadang kalah dengan dicoba tapi sabar ridho. Itu pahalanya bisa mengalahkan. Jadi yang namanya ibadah itu tidak harus sholat, puasa, zakat, haji. Kadang-kadang iri, waduh wong iku iso haji balik-balik umroh awak gak iso. Padahal andaikan orang diuji terus sabar ridho, itu mungkin kalau ditampakkan lebih daripada pahala yang mereka lakukan itu ya. Kalau ibadah-ibadah selain sabar itu ada tarifnya, ukurannya ya. Ada takarannya. Tapi kalau sabar kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar dipenuhi orang tak katik hitung-hitungan, tak katik ditaker gitu, disok ya. Jadi ibadah itu tidak harus sholat, puasa, tidak harus. Dicoba iki sabar, iki sabar. Itu pasti, itu dalam kehidupan pasti ada. Siapapun orangnya, bahkan manusia yang paling berat cobaannya adalah ya para nabi. Asyadun nasi bala'an al-anbiya
tsummal amsal fal amsal. Manusia yang paling berat cobaannya itu para nabi. Padahal nabi manusia sempurna, tidak kurang sama sekali. Wis paling takwai wong, paling sempurna imannya, paling dicinta, tapi cobaannya paling berat. Ya. Siapapun nabi, dan di antara sekian banyak nabi yang paling berat cobaannya adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mulai kecil sudah diuji dalam kandungan, ditinggal wafat ayahnya. Nah, masih umur 6 tahun ditinggal wafat ibunya. Terus harus ikut kakeknya, ikut pamannya, harus kerja bantu seperti itu. Sampai lebih-lebih ketika beliau menikah, ya, dicoba anaknya wafat, itu padahal kekasih Allah, sampai diejek oleh orang-orang kafir, kapokmu kapan, pedot gak duwe keturunan. Allah tidak terima, langsung menurunkan ayat inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Orang yang ngejek kamu itu justru yang putus. Begitu sampai apalagi ketika diangkat jadi rasul umur 40, wah tambah berat ya. Apalagi ketika ditinggal wafat oleh istri tercinta beliau, itu cobaannya semakin berat. Sudah begitu ditinggal wafat oleh pamannya yang membela beliau, begitu cobaannya, padahal beliau kekasih Allah, orang yang paling tinggi derajatnya. Makanya kita ini kalau mendapatkan cobaan apa saja, supaya cobaan itu bisa ringan, tidak berat, bahkan bisa berubah jadi nikmat, kita ini harus ingat yang ngasih cobaan itu Allah. Allah yang Maha Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu punya sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu punya sifat Hakim, Maha Bijaksana. Tidak mungkin Allah salah, keliru, tidak mungkin. Allah itu Maha Alim, mengetahui yang terbaik bagi manusia. Ketika orang itu menghadapi cobaan apapun, ingat iki Allah yang menghendaki. Allah itu Maha Pengasih Penyayang. Allah Maha, tidak mungkin Allah salah. Pasti Allah iki sayang nang aku. Pasti Allah menghendaki yang terbaik. Pasti ada hikmah. Ketika orang itu ingat bahwa cobaan apapun itu datangnya dari Allah, nah menjadi ringan. Sing asali mangkel gregetan, sumpah malik ketika ingat itu adem. Ya. Niki Gusti Allah kok aku lek mangkel padha karo mangkel nang Allah. Ya. Walaupun mungkin ada cobaan dari siapa ya, jangankan dari keluarga atau walaupun orang yang selalu setiap hari ganggu nyakiti, tetap ya, kalau orang itu ingat iki wong iki digawe Allah kanggo ngangkat derajatku. Nah, maksudnya benci luar biasa. Padahal kita misalnya berbuat baik, tapi dia masih ganggu nyakiti, tetap itu Allah yang menghendaki untuk tanda Allah semakin cinta, semakin mau meninggikan derajat. Kalau orang itu ingat demikian, tidak ada merengut, itu tidak ada mangkel sumpek, tidak ada. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau itu tidak pernah cemberut, selalu ceria. Diganggu, disakiti, diolok, diejek sama sekali tidak. Sebab apa? Beliau orang yang paling tauhid kepada Allah. Jadi apapun yang terjadi langsung spontan Allah yang menghendaki. Ono wong model apa iki sing gawe Allah, teko ditekakno Allah. Ya, ini sehingga ndak iso kati mangkal muring-muring ya. Itu ketika orang ingat Allah yang maka orang itu selalu ceria dan tidak ada musuh. Jadi orang yang paling jelek, jangankan itu suami atau istri atau anak atau menantu, atau sedangkan orang yang jelas-jelas orang lain yang musuh itu dianggap teman setia yang berjasa. Itu disebut dalam Al-Quran, saya lupa ayatnya, kalau tidak salah surat Al-Isra ayat berapa. Idfa billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim.
Tolaklah kejelekan orang dengan yang lebih baik. Ada orang buat jelek, ingat Allah. Iki Allah kati ngangkat derajatku iki lewat orang ini. Alhamdulillah matur suwun. Sampean ngilokno aku, dosaku di sepuro Allah. Dilungkas menik petuk meneh dipisui misalnya ngidul. Alhamdulillah matur suwun. Sampean nambahi ganjaran aku. Menih tambah nemen apa ganggu. Alhamdulillah sampean berjasa ngangkat derajatku. Tidak ada musuh, tidak ada. Semua orang dianggap berbuat baik. Itu apa? Karena apa? Ingat Allah, yang menghendaki Allah. Ya. Itu. Ya. Supaya orang itu bisa selalu tentrem, hatinya bahagia. Ingat yang menghendaki apapun Allah. Dan itu hakikatnya surga. Surga dunia itu seperti itu. Jangan nunggu surga di akhirat. Di dunia orang sudah surga kalau tidak pernah mangkel, gak marah karena ingat Allah yang menghendaki. Semua orang jadi baik. Ibarat apa? Lampu itu tidak pernah konslet. Seperti lampu neon ini lah. Kan padahal itu gabungan min plus. Min kan elek, plus kan api. Biasanya digandeng mesti konslet. Seperti isinya dunia ini kan ono api, ono elek, ono api, ono sing mujo, ono sing ngilokno kan itu seperti min plus. Tapi ya apa supaya gak konslet gitu loh. Sing min jadi api seperti lampu padahal asak jane kobong konslet. Tapi iso murup padang madangi wong. Karena apa? Ada di ruang hampa. Apa kosong udara. Mesti ini konslet gak kosong. Begitu hati kalau kosong sing ono me Allah. Ono wong teko sing nekakno Allah. Model apa sing gawe model ngono Allah ya. Itu kosong jenenge. Tapi selama gak kosong wong kok koyo ngono. Iku berarti atine bek ya. Male ono konslete ngono. Ono wong apa elek kurang ngajar. Wong kok koyo ngono. Iku berarti ati lisik kosong ngono, gak ono Allah. Tapi lek Allah wong iku digawe Allah. Dan mungkin Allah ngirim wong iku kanggo ngangkat derajatku. Akhire murup ngono. Alhamdulillah. Matur suwun. Ngono iku jenenge murup gitu loh. Tak konslet. Begitu itu namanya swarga. Swarga iku gak ono merengut. Saiki dunya wis gak tau merengut, gak tau sumpek. Itu swarga. Gak katik njaluk ya Allah panjenengan betaken swarga. Ndak usah, pasti swargane. Mati pasti ceria. Sebab dalam kesehariannya selalu ceria. Mbok Mas yo dungo wa adkhilal jannata marghab bendina merengut tok. Gak cocok titik ono bojo gak cocok mangkal. Kadang-kadang ono putu teko gak cocok mangkal. Wah iki neraka iku percuma. Mas yo njaluk dilebokno swarga tapi bendina neraka. Allah panjenengan padangi kuburan kula bendina peteng. Apa? Percuma gitu loh. Ya, cara kasari malaikat gak usah kakean cocot awakmu. Ya bendina awakmu sing ya senyum karena eling Allah. Iku mesti padang. Mati pasti ceria, kuburan pasti padang. Itu jenenge murup gitu apa? Kalau ceria. Dan itulah yang ditunjukkan para kekasih Allah demikian. Selama si ono mangkel gergeten itu apa? Belum ya. Nah, itu. Jadi yang namanya ibadah itu bukan jadi orang mendapatkan cobaan sing gak nyenengno tapi ridho sabar. Itu ibadah. Jangan dikira apa? Orang dalam kehidupan rumah tangga, masak, baumbah, apa, nyetrika, noto, apa, nyapu. Jangan dikira ndak ibadah, itu ibadah. Semakin berat, semakin besar nilai ibadah. Makanya Nabi itu walaupun manusia paling sempurna, ya selalu ya melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Ketika ditanya, ya nopo? Yang Sayyidina Aisyah, Kanjeng Nabi, ya nopo dalam keseharian di rumah? Kan Nabi mihnati ahli. Nabi selalu membantu rumah tangga, nyapu, ya, numbuk gandum. Kadang-kadang numbuk gandum bersama pembantu. Lek ono pakaian sobek didondomi dewi, ono sandal rusak diperbaiki sendiri. Begitu apa? Para irsun ini. Itu ibadah gitu loh. Jadi bukan sholat, puasa, bukan. Jadi aktivitas apapun.
Bahkan ya, kita ini kadang-kadang ya, saya kan cucunya banyak gitu. Kalau sudah datang cucu itu marat-marit gak karu-karuan. Lek gak eling Allah, liyane nesu wae. Sik tas tak totoi. Marat-marit kadang-kadang jajane kuta. Lek gak eling ibadah mesti mangkel tok. Akhirnya ngomong nang anake, "Nak, Nduk, anakmu iku lho, liyane ngrusune." Pasti iku apa? Loro ati. Wis meneh gak rene wis, aku seneni. Kadang-kadang anake, "Ojo nak, ojo melok aku tok ae." Akhirnya sing susah ngotoni, "Apa gak teko anakmu?" Lah mungkin kuwatir ngrusoni. Nah, itu kok salah dhewe ngoten lho ya. Padahal itu sakjane kudune niku ngekeki ganjaran. Lah eling Allah alhamdulillah, Nduk. Nih, ya meneh arat-ari tene yo. Ya apa? Sakjane itu ibadah. Tapi lek ribo seneng, tapi ngersula masya mari arat ditotomne, tapi karo ngerundel. Bukan ibadah itu. Ya, ibadah itu segala sesuatu dilakukan dengan senang hati. Ya. Senajan masak itu dadi ibadah lek seneng, tapi lek karo ngerundel, karo masak, kalau bumbu ngerundel, ya bukan ibadah. Nasib awak iki liyane sorong ini tok rek, ya. Bukan ibadah dan pasti masakannya beda itu, rasane ya. Ya, ampang gak enak. Sehingga kadang-kadang bojone mangan gak enak sih masakannya. Akhirnya marung ya. Karena sing masak gak ikhlas ya. Itu kalau orang itu ikhlas pada masih ono kurangnya apa tetap apa iki ibadah pasti akan membawa ya ketentraman kebahagiaan itu. Jadi yang namanya ibadah itu tidak harus sholat puasa, bukan itu. Jadi orang mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan apapun dari siapapun pasti ya. Namanya orang pasti ada kurang. Kita punya anak pasti ada kurang. Kita punya orang tua pasti punya kurang. Kita punya menantu pasti punya kurang. Kita punya mertua pasti banyak kurang. Kita punya apa? Ya apa? Tetangga, famili pasti banyak kurang. Memang dibuat begitu oleh Allah untuk ujian, gitu, apa? Kalau orang itu ridho ini ujian dari Allah terus apa? Justru menguntungkan gitu. Ya, jadi menguntungkan ya. Sampai ya seperti tadi itu selalu apa percaya tidak pernah konslet sehingga semua dianggap baik ya, semua dianggap baik, tidak ada orang yang tidak baik karena ingat Allah. Dan itulah yang disebut dalam Al-Quran alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu menjadi tentrem, tenang hatinya karena ingat Allah, bukan karena apa punya harta banyak, karena rumahnya apa besar, karena suaminya banyak, bukan itu, tapi karena ingat Allah. Ingat bahwa yang memilihkan Allah, yang mengendaki apapun Allah ya, sehingga tenang ya. Itu supaya orang bisa ridho dan sabar, kuncinya yang itu merupakan inti ibadah itu apa? Harus ingat bahwa yang menghendaki cobaan apapun, yang menghendaki kurang itu Allah yang memilihkan demikian. Itu menjadi ringan. Sing asale kate mangkel gak sida mangkel, kate sumpek gak sida sumpek, ingat Allah yang menghendaki. Wong iki sing milihno Allah, keadaan ini Allah. Terus bahkan kalau orang itu terlatih seperti itu, asalnya ridho sabar, akhirnya berubah jadi nikmat. Jadi justru dipisu wong lebih syukur, alhamdulillah. Ya, Allah itu kok sayang nang aku yo, padahal ujian ngene iki sakjane dikekno wong sing dhuwur derajate padahal awak kan pati kok diuji, nikmat yang besar. Seperti itu apa? Berbalik ya. Sesuatu yang menurut orang itu coba dirasakan nikmat karena ingat bahwa yang menghendakinya itu Allah. Ya, jadi kadang-kadang orang itu ya Mbak, saking sayangnya Allah ya, kadang-kadang dipercepat derajatnya naik ya, itu dengan diuji. Cara kasar bahasa kasaran awakmu iki tak delok-delok sembayangmu modeling ini, mulai biyen tahajud ya males ya, bareng males. Kamu cek
cepet iki tak coba lewat anakmu, lewat bojomu. Iku apa? Ibarat jalan pintas. Ya. Jalan tol kesuwen aku mulai ibadah nyedek nang aku lewat iki ae. Kadang-kadang justru Allah begitu apa? Dengan dikasih cobaan itu untuk mempercepat sampainya Allah. Tapi kalau ingat Allah. Terus yang kedua, supaya cobaan-cobaan itu bisa dianggap ringan bahkan nikmat, kita ingat Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau manusia yang paling sempurna, paling dinyata, tapi cobaan ini paling gede. Ketika orang itu ingat Nabi seperti itu, kita menjadi ringan cobaan apapun, karena apa-apaan yang dijanding dengan cobaan Nabi. Semua Nabi Yusuf mulai cilik bisa apa? Disosot dulu dibuang nang dibuang nang sumur. Akhirnya dibeli jadi budak sampai di penjara 7 tahun tanpa salah. Tapi akhirnya jadi raja, jadi nabi. Semua justru saudara-saudara yang berbuat jelek ditolong semua. Seperti itu Itu diantara pengertian ibadah yang kedua, yaitu waktu dapat cobaan atau musibah, selama orang itu sabar dan ridho, itu dikatakan ibadah yang mengalahkan ibadah-ibadah yang lain. Barangkali itu saja. Masih ada 2 waktu yang belum disebut, yaitu waktu kita melaksanakan taat, ya apa adab-adabnya, terus lawannya taat maksiat. Siapapun orangnya pasti pernah maksiat, bahkan sering maksiat. Selama masih beradab, masih dianggap ibadah. Ya, barangkali hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji ini dijadikan orang-orang yang ahli syukur kepada Allah, dijadikan orang-orang yang ahli sabar, sehingga kita digolongkan oleh Allah dengan golongan orang-orang solehin, dikumpulkan dengan guru-guru kita, dikumpulkan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dan saya, kami keluarga sangat-sangat berterima kasih kepada teman-teman, terutama alumni yang selalu mendoakan kami, banyak membantu, dengan berbagai macam membantu, sehingga alhamdulillah sepertinya tidak masuk akal. Mungkin belum saja dulu. Saya kepingin menyiapkan untuk anak-anak tempat itu sudah agak lama, dan itu sebenarnya cita-cita Mbah Rohmah. Kepingin cari tanah. Cuma kenapa kok tidak dapat? Karena yang saya kepingin ini tanah yang luas, terus yang regane murah, terus yang oleh dicicil. Iku rada angel iku. Kadang-kadang oleh mek diut, oleh larang. Ono rada murah tapi gak oleh dicicil. Nah, itu sampai akhirnya dapat. Waktu itu saya hanya punya, saking kepingin nyelengi, ya ada uang 300. Terus ono tanah iki ya berarti kalau 1 hektar 3,5 M. Ya wis, bismillah. Nah, terus katanya setelah itu iki harus pembayaran pertama ya 1 M. Itu sepertinya tidak masuk akal, tapi subhanallah berkat doa ya, terutama dari alumni, bantuan itu subhanallah, walaupun waktu itu bulan 2 masih kurang tapi ada ya. Setelah itu ya transaksinya nanti 2 tahun ke depan sisanya dibayar. Bismillah insya Allah, sebab sing bayar bukan saya tapi Allah. Tidak merasa saya sama sekali bukan seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan mudahnya kok tidak pernah sulit gitu loh. Tanpa minta, tanpa berharap, ada Habib ya, Abdullah Maula Dawilah ya, telepon saya akan nyumbang sumur ya. Oh ya monggo, sumur bor. Hanya tanya-tanya sama tukang sumur, berapa ini? Minta yang paling besar, diterangkan yang sekian 4 dim sekian, 5 dim sekian.
ya 6 dim sekian ya. Terus katanya ini wis pol paling besar, biaya berapapun, kata tukangnya, ini 6 itu sudah cukup besar ini, 5 dim aja kalau dibuat santri 1000 sudah cukup. Nah ini 6, orangnya masih tapi sudah 6, biaya berapa? 108 juta. Ya sudah kemarin ada yang telepon lagi, saya mau nyumbang untuk sumur ya Pak. Nah, saya suruh bilang sama Arif, kalau sumurnya sudah, tapi kalau untuk buat tandonnya kalau mau enggak masalah ya. Kok sepertinya mudah-mudahan dengan dimudahkan oleh tanda Allah ridho, mudah-mudahan diridhoi Allah, diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW, menjadi tempat yang bisa mencetak santri-santri yang membanggakan hati Nabi Muhammad SAW, yang membuat senang hati Nabi Muhammad SAW. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesarnya. Mudah-mudahan semua bantuan doa maupun bantuan jariah-jariah khususnya dari alumni, mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT dan menjadi sebab ditambah barokah umur, barokah rezeki, barokah keluarga, barokah anak turun, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang yang selalu istiqomah sampai akhir hayat kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khotoya rabbi Ditutup dengan sholawat tibbil qulub sekali, sholawat busyra sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وطلبتنا وطالبتنا
يومنا إلى يوم Alhamdulillah sejak Ramadan yang lalu saya sudah aktif sana karena tempat di bangunan belum siap. Saya ngaji selama Ramadan habis tarawih di rumah tetangga itu ada musola. Setelah Ramadan sudah saya mulai pengajian malam Ahad habis Isya, rotib Al-Haddad, Yasin rotib, terus kajian kitab Sabina dan hadis Arba'in. Terus ya pagi Sabtu subuh kemarin saya mulai alhamdulillah setelah Yasin baca tafsir, ya melanjutkan kajian tafsir selama Ramadan. Alhamdulillah kemarin ya, biasa kalau habis malam Ahad habis ngaji itu masih ya, disuguhi oleh yang punya rumah itu. Kalau siang pun Sabtu ya, kula nyuwun pamit mantun ngaji kula tak teng tempat niku tak salat tasbih kula. Bab pesene Yai Ihsan kula tempat sanu ya digawe salat tasbih minimal seminggu sekali. Nggih, kula nyuwun ngapunten tapi mbok menawi sinten sing kepingin nderek monggo ya. Akhire mari ngaji melok kabeh tapi sing lanang ya. Wedok ya barangkali kepingin melok kegiatan boleh, tapi sementara tempatnya masih ya tidak nampak gitu di rumahnya orang, di belakang ada musola, bukan di tempat itu. Malam Ahad habis Isya dan Sabtu pagi habis subuh ya. Ya, dan alhamdulillah ya sudah setelah garap bedengan selesai kemarin hari Kamis bertepatan dengan mulai pengeboran dan juga perletakan batu pertama yang untuk kampus santri tempat ya, asrama itu kemarin dibuka oleh Kiai Ihsan ya. Nggarap itu mulai Kamis, besok ya, mulai nggarap tukang-tukang nggarap yang masjidnya, jadi bersama-sama. Jadi yang masjidnya dilanjutkan, terus tempat untuk ruangan anak-anak juga dilanjutkan ya. Saya minta doa mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Taala, diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW, diberikan kemudahan, kelancaran, kecukupan sampai selesai, tidak ada kesulitan apapun ala hadinnya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa. Suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.